Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cantika Aulia Anindita dari kelas 10 TJKT 1 akan membacakan tugas 26, yaitu mengoperasikan OTDR atau Optical Time Domain Reflectometer. Berikut adalah alat-alatnya. Yang pertama kita butuhkan adalah tentu saja OTDR-nya itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah patch cord. Patch cord ini digunakan untuk menghubungkan antara OTDR dengan link yang sudah ada. Kemudian yang ketiga adalah fiber optic cleaner. Fiber optic cleaner ini digunakan untuk membersihkan ujung tip pada konektor. Kemudian ada alat ketiga, yaitu safety glasses yang digunakan untuk melindungi mata dari papasan sinar yang ditransmisikan oleh OTDR. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan sebelum melakukan pengukuran adalah membersihkan konektor yang ada di ujung tip pada patch cord dan ujung pada adapter yang ada di link. Pastikan melakukannya dengan hati-hati agar tidak merusak ujung dari konektor. Kemudian untuk langkah yang kedua, sambungkan kabel patch cord yang sudah kita bersihkan lebih dahulu kepada OTDR dan kepada OTB atau linknya akan kita ukur di ujung satunya. Hubungkan OTDR dengan OTB menggunakan kabel patch cord. Pastikan pada saat pengkoneksian konektor dengan adapter, pastikan terdengar bunyi klik yang menandakan bahwa konektor dan adapter sudah terhubung dengan baik. Setelah disambungkan antara OTDR dengan linknya akan diukur, rapikan kembali kabel. Kemudian untuk langkah yang ketiga, kita harus menutup ujung dari link yang akan kita ukur. Setelah semuanya terhubung, maka langkah yang keempat adalah kita nyalakan dulu OTDR-nya. Setelah kita masuk ke menu utama pada OTDR, maka yang pertama kita lakukan adalah kita harus melakukan setting parameter. Kita klik pada menu OTDR, kemudian kita pilih set. Di sini ada beberapa parameter yang harus kita atur. Yang pertama adalah lambda atau panjang gelombangnya. Di sini panjang gelombang yang kita gunakan adalah 1310 nm. Setelah mengukur panjang gelombang, maka selanjutnya adalah kita mengatur mode pengukurannya. Di sini kita menggunakan mode pengukuran AV test, di mana mode pengukuran AV test itu digunakan untuk setting jenis pengaturan yang akan dilakukan pengukuran secara real atau pada selang waktu tertentu. Setelah melakukan setting mode pengukuran selanjutnya adalah kita mengatur distance range. Distance range merupakan setting jarak maksimal dari OTDR dalam mengukur sebuah saluran. Di sini kami menggunakan 500 meter. Selanjutnya adalah pulse width yang harus kita atur. Pulse width adalah parameter kekuatan optik yang akan ditembakkan dalam kabel. Semakin jauh atau panjang sebuah kabel, maka semakin besar pula speednya yang harus kita pakai. Pada pengukuran kali ini kami menggunakan pulse width sebesar 50 ns. Yang terakhir yang harus kita atur adalah IOR atau Index of Reflection, merupakan indeks bias dari serat optik yang digunakan pada kabel. Untuk melihat IOR atau indeks bias dari sebuah kabel, kita bisa melihatnya pada spesifikasi kabel yang ada di Haspel. Nilai standarnya adalah 1,46. Setelah kita melakukan setting, maka langsung kita klik OK. Setelah kita masuk ke menu sebelumnya, maka kita klik tes. Setelah muncul summary pengukurannya, maka kita dapat membaca hasil dari pengukuran yang telah kita lakukan. Di sini ada tabel, ada beberapa kolom yang harus kita amati. Yang pertama adalah tipe. Pada bagian tipe ini memberikan informasi jenis event yang terjadi pada saluran yang diukur. Event yang bisa terjadi itu ada dua. Yang pertama adalah reflektif. Event yang kedua adalah non-reflektif. Event kemudian pada kolom yang kedua adalah distance, merupakan hasil pengukuran terhadap panjang kabel yang sedang diukur. Dengan melihat distance, kita bisa mengetahui letak kerusakan atau kabel putus pada saat terjadi gangguan di lapangan. Kemudian selanjutnya adalah EV loss atau dB atau km, menunjukkan besarnya nilai atenuansi kabel.
Nilai standar dan maksimalnya adalah 0,35 dB atau km. Pada lambda 1310 nm dan 0,25 dB per km pada lambda 1550 nm. Selanjutnya adalah event L atau dB, yaitu memberikan informasi nilai redaman non-reflektif yang ada dalam sebuah saluran. Dalam hal ini adalah sambungan dengan fusion terdeteksi sebesar 4,115 dB yang tentunya sangat buruk. Yang terakhir adalah link loss. Bagian ini memberikan informasi besar dengan kabel dari saluran yang sedang diukur, atau siswa mencatat hasil pengukuran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.